ajarkan seperti itu. Nah, ini tadi tentang surat Abasa ayat 1 sampai 10 ya, seperti itu. Nah, tadi udah dibaca sama Mas Akmal, udah asbab nuzulnya, dan udah kandungan ayatnya. Sekarang kita masuk ke surat kedua. Gimana Mas? Oh ya, silakan. Lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Mujadalah ayat 11. Di situ membahas tentang derajat ilmu seseorang apabila seseorang menuntut ilmu dan terkhusus ilmu agama seperti itu. Coba Mbak Dita kebaca nggak Mbak untuk ayatnya? Minkum. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah wa idza qila syuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, coba Mbak Renda, kebaca enggak artinya? Oke, makasih Mbak Renda udah dibaca, makasih juga Mbak Dita ya tadi udah baca ayatnya tentang surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, sekarang masuk ke kandungan ayatnya. Kandungan ayat tadi seperti yang Mas Syarir bilang ya, tentang apa sih kandungan ayat itu. Ini ada 3 poin inti dari kandungan ayat di surat Al-Mujadalah, yang itu berkaitan dengan derajat seseorang apabila mereka menuntut ilmu, maka akan ditinggikan seperti itu. Nah, untuk pertama, kandungan ayat dari surat Al-Mujadalah itu Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, seperti itu. Nah, kedua, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti itu, maka hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan, keaturan-aturan yang ada di dalamnya, seperti menyapa ataupun duduknya harus sopan seperti itu. Karena memang dalam menuntut ilmu ada adab-adabnya tersendiri seperti itu. Nah, ketiga, terakhir, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan tentu taat juga patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat, juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah, maka disinilah orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, ini fokus kita kan pembahasan tentang materi bab 5 kita, yaitu tentang surat Abasa dan juga surat Al-Mujadalah ayat 11 gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tanyakan nggak anak-anak? Gimana masih sebal? Oke, kenapa menuntut ilmu itu harus kita batasin dengan hati? Karena kan ilmu itu terlalu luas ya. Jadi kenapa kita nggak masukin aja, kita nggak terima semua ilmu gitu. Nah, ada yang bisa jawab nggak nih? Sebelum Bapak jawab. Gak apa-apa, menurut anak-anak aja gitu. Kenapa sih ilmu itu kita pelajarinnya harus dibatasi dengan hati? Kenapa nggak semua ilmu kita masukin gitu kan? Nggak semua ilmu kita pelajarin seperti itu. Ada? Mbak Rika kayaknya lagi mikir nih, ada nggak Mbak Rika? Siapa itu? Siapa ini?
Siapa ini? Oh, ini Safira ya? Mbak, sini Mbak. Ini kita udah mau selesai Mbak. Oh, rumahnya jauh ya Mbak ya? Iya, macet kok. Oh, macet juga gitu. Coba, tadi kan mahasiswa nanya tuh, nanya ke Bapak, nanya ke semua lah. Kenapa sih ilmu itu, kita belajar ilmu itu harus dibatasi dengan hati? Jadi kan tadi kan Bapak jelasin tuh, bahwa dalam memperoleh ilmu, kita salah satunya menggunakan hati. Karena kalau kita nggak menggunakan hati, maka ilmu itu akan terlalu liar yang kita dapati. Tapi kenapa harus dibatasi hati seperti itu? Napas dulu. Duduk. Ini khusus untuk yang telat. Ayo. Intinya kenapa dibatasin kalau saat kita menuntut ilmu itu? Jadi maksudnya biar ilmu itu nggak biar dipakai akal, jadi kita pakai hati gitu kan? Iya, salah satunya. Bisa dibilang seperti itu. Bapak kayaknya terlalu kejam ya? Dia lagi ngos-ngosan Bapak tanya materi berat banget. Ya udah kamu duduk aja dulu, nanti kamu tipes pula. Ya gimana? Ada yang bisa jawab? Masih Cal nih, kayaknya bisa jawab nih. Biar nggak kebablasan aja ya, oke. Jadi, kenapa seseorang itu, atau bahkan anak-anak sekalian ya, dalam menuntut ilmu itu harus mengedepankan ya, menghadirkan hati juga, karena memang perlu kita ketahui, ilmu itu tadi sesuai kata mahasiswa, terlalu luas, terlalu banyak yang memang itu bisa dibilang bisa dipelajarin. Tapi dengan tanda kutip, dalam ilmu itu tentu sifatnya itu tidak mutlak kebenarannya. Jadi ada yang satu sisi menyalahkan, ada yang satu sisi membenarkan. Makanya tadi pertama kita perlu guru untuk meluruskan ilmu-ilmu yang kita pelajarin, dan kedua tadi perlu hati untuk membatasi ilmu-ilmu yang sekiranya pertama tidak sanggup kita masukkan gitu ke pikiran kita karena memang terlalu berat. Nah, makanya situ perlu pembatasan menggunakan hati. Karena memang banyak contohnya orang-orang yang dalam menuntut ilmu tidak mengedepankan atau tidak menghadirkan hati dalam proses pembelajarannya, maka di situ ilmu yang mereka peroleh terlalu bahasa kasar itu berantakan karena tidak ada bimbingan, tidak ada batasan pada dirinya. Contoh besarnya orang-orang ateis seperti itu. Nah, mereka itu menuntut ilmu tapi tidak membersamai hati dalam menuntut ilmunya. Jadi terlalu banyak peran pikiran-pikiran, peran logika-logika yang mereka kedepankan hingga akhirnya ilmu itu bisa dibilang liar dan juga terlalu luas seperti itu. Makanya perlu kita batasin dengan hati, dan juga poin pentingnya kita perlu adanya guru seperti itu. Gimana mahasiswa? Oke mahasiswa, gimana Mas Ical? Iya, jadi hati dan juga hati itu memang bagian dari agama. Nah, itu Bapak ngambil satu contoh ya. Dan tidak menutup kemungkinan banyak juga orang-orang beragama yang menuntut ilmu tapi tidak membersamai hatinya, itu juga bisa dibilang ilmu yang mereka mendapatkan itu tidak berdasar seperti itu, karena memang tidak menghadirkan hati dalam proses pembelajarannya seperti itu, karena memang hanya menggunakan pikiran-pikiran akal-akal seperti itu. Jadi porsinya harus sama seperti itu, harus seimbang seperti itu ya. Nah, ada lagi anak-anak yang mau nanya? Udah ya? Oke, jadi dari yang tadi udah kita bahas ya bareng-bareng, nanti anak-anak silakan di rumah kerjain, buat kelompok dulu, kelompok yang anggotanya 5-6 orang. Ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti ada yang 5, ada yang 5, ada yang 6 ya, seperti itu. Enggak gitu. Nah, terus tadi kan kita udah belajar tuh tentang ilmu, tentang surat abasa, surat mujadalah. Itu anak-anak nanti kalau udah bentuk kelompok, anak-anak diskusiin lagi, anak-anak cari lagi ilmu sumber-sumber tentang surat tersebut,
nanti baru pertemuan selanjutnya kita bahas lagi tentang apa yang udah teman-teman anak-anak peroleh. Jadi nanti anak-anak presentasikan, nanti kita bahas sama-sama di kelas ya, seperti itu. Nah, udah, mungkin ada lagi mau nanya? Cukup ya? Oh, abis ini kalian kan mata pelajaran bahasa Arab? Oh iya kan? Tadi soalnya oh iya. Oke, kayak gitu ya. Jadi next pertemuan kita nanti bahas lagi apa yang udah ditugasin sama Bapak tadi ya. Terus makasih buat anak-anak. Jangan cukup belajar hanya di kelas, tapi lihat sekeliling kita, jadikan itu apa ya? Ilmu atau pelajaran secara tidak langsung seperti itu. Nah, tapi tadi seperti yang Bapak bilang, apabila kita merasa kita kelewat, maka kita perlu bimbingan seperti guru dan juga lainnya seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak. Bapak tutup ya untuk kelas hari ini. Terima kasih buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.